Jumpa lagi dengan Ibu Christine. Hari ini Ibu Christine mau mengajar kalian bagaimana cara membuat kalimat yang baik. Anak-anak, mungkin kalian sudah sering membuat kalimat. Ibu percaya kalian pasti bisa. Hari ini Ibu akan kembali mengulang bagaimana cara membuat kalimat yang baik. Pertama, anak-anak, ya, kamu menuliskan kata dalam kalimat itu ada beberapa kata. Ya, dalam kalimat ada beberapa kata. Kata pertama, kamu tulis dengan pelaku. Apa sih pelaku itu? Pelaku itu adalah yang melakukan sesuatu. Dalam kalimat kamu, pasti kamu akan membutuhkan pelakunya. Pelakunya itu bisa berupa nama orang, ya. Orangnya mau satu, mau dua, mau tiga, boleh, ya. Bisa juga hewan, hewan peliharaan, atau hewan yang kamu lihat, misalnya cicak di dinding, atau kucing, atau harimau, berbagai macam nama binatang bisa kamu tuliskan untuk kata pertama. Kemudian selain nama binatang bisa juga benda, anak-anak. Ya, benda misalnya meja di dalam kelasku, papan tulis berwarna putih, ya, itu disebutnya pelaku. Jelas, anak-anak? Berikutnya, ya. Setelah pelaku, kita menuliskan kata yang berikutnya. Kata yang berikutnya itu apa? Kata yang menunjukkan pekerjaan. Apa sih, Bu, pekerjaan itu? Pekerjaan itu adalah sesuatu yang kamu kerjakan. Sesuatu yang dikerjakan. Kata yang menunjukkan sesuatu yang sedang dikerjakan. Contoh, menyapu. Ya. Contoh lagi, membersihkan. Contoh lagi, membuat. Ada lagi berlari, ya, makan, mengerjakan. Wah, banyak ya, pokoknya kata yang menunjukkan apa yang dikerjakan. Ya. Berikutnya, kata pekerjaan itu pasti harus disertai sesuatu, anak-anak. Misalnya menyapu. Menyapunya menyapu apa? Nggak mungkin hanya menyapu, kan? Nah, menyapu lantai. Ya, bisa juga menyapu halaman. Bisa juga menyapu pekarangan. Wah, banyak yang bisa disapu, ya. Atau kata membersihkan. Membersihkannya apa? Membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur, membersihkan pekarangan, membersihkan selokan. Wah, banyak ya. Nah, rumah, selokan, pekarangan itu kan yang kata yang menyertai membersihkan. Ada lagi membuat, pekerjaannya membuat. Membuatnya apa? Kue, membuat mobil-mobilan. Kalau kamu ya, kalau membuat kue siapa? Mama. Oke, mama ya. Nah, itu kata-katanya. Jadi yang pertama pelaku dulu yang kamu tulis. Kemudian apa yang dilakukannya atau pekerjaannya. Yang ketiga adalah kata yang menyertai pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan itu pekerjaan apa? Ya. Terus ya, yang keempat. Setelah itu, ya, kamu bisa menambahkan keterangan yang menunjukkan tempat. Ya, keterangan yang menunjukkan tempat. Contohnya, ya, keterangan kata yang menunjukkan tempat itu. Kelas, rumah, halaman, dapur, kebun binatang itu menunjukkan tempat. Tapi dengan catatan, kalau menunjukkan tempat itu harus menggunakan keterangan, kata depan. Kata depan itu apa saja? Kata depan itu bisa di, ke, dari, ya. Misalnya di kelas itu sudah menunjukkan tempat. Di rumah menunjukkan tempat, kan? Ke Bandung. Bandung itu nama tempat. Nah, kalau pakai ke Bandung berarti itu keterangan tempat, ya. Bisa juga anak-anak yang kata yang menunjukkan waktu. Contohnya apa? Kemarin, tadi sore, minggu lalu, apalagi anak-anak? Pukul 9 ya, jam-jam ya, jam itu menunjukkan waktu. Pukul 9, tahun lalu, bulan lalu, itu kata yang menunjukkan waktu. Jelas anak-anak? Oke ya. Ibu punya contohnya ya. Contohnya yang pertama.
Ya, kita buat kalimat dengan kata. Nanti katanya Ibu Christine salin ya. Katanya mencari. Mencari itu pekerjaan anak-anak. Nah, kamu tinggal menambahkan pelakunya, terus mencarinya mencari apa? Pelakunya itu Ibu Ani. Nah, ini ya, Ibu Ani. Terus mencari kan, kamu harus membuat kalimat dengan kata mencari. Ya udah aja tulis Ibu Ani atau siapapun lah ya, manusia pastinya. Ibu Ani sedang mencari apa anak? Dompet. Kalau hanya dompet kan katanya jadi sedikit. Kalau tambah kamu menambahkan dompet yang hilang jadi banyak. Coba dihitung ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hebat. Kamu membuat 7 kata dalam satu kalimat. Iya. Berikutnya nomor 2. Papan tulis. Papan tulis itu benda ya. Oke. Dihapus. Nih pekerjaannya dihapus nih. Papan tulisnya itu pelakunya nih. Ya. Pelakunya papan tulis. Dihapus oleh petugas piket. Petugas piket ini kan orang sih sebenarnya gitu ya. Cuman dia ditaruhnya di belakang. Karena papan tulisnya disimpannya di depan. Ya. Berikutnya contoh yang lain. Kelinci peliharaanku. Kelinci peliharaanku itu pelaku. Anak-anak, kenapa nggak nulis kelinci saja? Nah, betul. Supaya kalimatnya panjang, jadi ditambahkan kelinci peliharaanku. Boleh juga ditambah kelinci putih peliharaanku. Nah, kan jadi berapa itu kalimatnya? Kelinci putih peliharaanku. Wah, sudah 3 ya. Belum ditambah pekerjaannya bermain. Belum ditambah keterangannya tuh. Di pekarangan rumah. Apa ini? Kata apa ini? Di pekarangan rumah. Betul. Kata yang menunjukkan keterangan tempat. Jelas anak-anak? Coba hitung sekarang. Ada berapa kata dalam kalimat nomor 3? 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6. Panjang kan kalimatnya? Oke, lanjut lagi nomor berikutnya. Robert menyiapkan baju renang sebelum pergi. Robert ini pelaku, ya, nama orang. Menyiapkan ini adalah pekerjaannya atau yang sedang dikerjakan. Berarti kan dia siap-siap tuh, cari baju renangnya tuh. Apa yang disiapkan? Baju renang sebelum pergi. Nah, sebelum pergi ini adalah keterangannya, anak-anak. Sebelum pergi, mau pergi kemana kira-kira? Kalau sudah pakai baju berenang, udah menyiapkan baju berenang, pasti ke kolam renang ya untuk berenang. Pintar, ya. Sekarang terakhir kalimatnya. Sapi berkembang biak dengan beranak. Anak-anak, sapi ini pelaku, ya, sapi pelaku. Sapinya apa? Berkembang biak. Berkembang biak itu artinya tambah banyak, dibuat menjadi banyak, ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan beranak. Ini juga keterangan. Ya, ini keterangan. Dengan beranak atau melahirkan. Sampai di sini mengerti anak-anak? Jelas penjelasan Ibu? Oke ya. Kalau kamu masih belum mengerti, coba diputar ulang lagi videonya. Ya, diputar ulang lagi, disimak baik-baik sama kamu, lalu nanti kalian praktekkan ketika kamu disuruh membuat kalimat. Ya, kalau misalnya Ibu Christine suruh kalian membuat kalimat, dalam satu kalimat harus ada 6 kata. Nah, kamu cuma dapat 3. Anak-anak yang bisa dibuat jadi banyak adalah pelakunya. Ya, pelakunya. Misalnya nggak usah ditulis nama. Nggak perlu tulis nama. Kamu misalnya tulis anak kecil itu. Udah berapa kata? 3 ya? Anak kecil itu. Ya, udah 3. Anak kecil itu menangis. Pekerjaannya kan menangis. Menangis. Di mana menangisnya? Nggak menangis apa ya? Nggak menangis Bombay. Bukan, ya. Menangis. Di mana dia menangisnya? Ya, di pinggir jalan. Mungkin karena ditinggal sama mamanya, jadi dia nangis. Ya, mudah-mudahan penjelasan Ibu Christine jelas dan kalian bisa mempraktekannya. Terima kasih.